Karomahnya beliau paling sering terjadi apa bikin orang mati. Nggak ada orang yang memusuhi beliau kecuali mati. Oh, karomahnya beliau yang paling sering terjadi bikin orang mati katanya. Astagfirullahaladzim, ini karomah apa ini? Karomahnya beliau paling sering terjadi apa bikin orang mati. Larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik, kan? Sering tertipu kita. Karomahnya beliau paling sering terjadi apa bikin orang mati. Nggak ada orang yang memusuhi beliau kecuali mati. Oh, karomahnya beliau yang paling sering terjadi bikin orang mati katanya. Astagfirullahaladzim, ini karomah apa ini? Karomahnya beliau paling sering terjadi apa bikin orang mati. Nggak ada orang yang memusuhi beliau kecuali mati. Beliau pernah bilang apa? Tahu nggak, ada orang di muka bumi ini yang kalau dia marah, Allah pun marah. Man ya kan? Man ya ammi. Katanya beliau apa? Ana. Jadi beliau nih kalau udah ngamuk sama, Jadi kalau dia marah, Allah juga marah. Seolah-olah itu tersambung dekat dengan Allah lah gitu ya. kalau dia marah, Allah pun marah. Man ya kan? Man ya ammi. Katanya beliau apa? Ana. Jadi beliau nih kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Woi. Dulu waktu Kalau dia ngamuk sama orang, gak lama orang itu mati gitu. nggak lama orang itu meninggal. Loh. Dulu sewaktu-waktu ada satu orang, kalau ada orang mau mati, ini beliau nyuruh khodimnya nanti sebutkan nama fulan. Seperti kayak tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasul, fulan bin fulan saya mut, fulan bin fulan saya mut, fulan fulan besok mati, fulan fulan besok mati. Nah, beliau kalau ada orang mau mati, setelah disebutkan 3 hari mati. Wih, Jangankan tinggal sebut namanya ya, 3 hari mati gitu ya. kalau ada orang mau mati, setelah disebutkan 3 hari mati. 3 hari. Jangankan orang, hewan masuk ke kebunnya dia, itu langsung mati. Hewan juga bisa mati kalau masuk ke tokonya dia. Astagfirullahaladzim, ini karomah apa? Kita lihat lagi video lainnya ya. Banyak sekali hal-hal aneh dari cerita-cerita mereka. Habib Abdurrahman As-Segaf yang kita kenal manaqibnya, diantaranya beliau seseorang yang membaca Al-Quran 4 kali khatam siang dan 4 kali malam. Berarti sebulan 240 kali khatam Al-Quran. Insyaallah malam ini kita ziarah ke makam beliau. Dan itu Tar, ini apa yang di belakang ini? insyaallah malam sebulan 240. Nah, ini apa yang di belakang nih? Orang nyiumin tembok gitu ya? Kayak orang Kali khatam Yahudi. Al-Quran. Insyaallah malam ini kita ziarah ke makam beliau. Dan itu coba kita, artinya kita bertafakur, berjalan dari Tarim itu ke sini. Juga diriwayatkan beliau ziarah pada bulan Muharram, makanya ziarah khas. Di atas itu tempat ibadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang insyaallah setelah ini kita mendatangi makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau 40 tahun sembahyang subuh di wudu Isya. Dan 15 tahun 40 tahun sembahyang subuh di wudu Isya. Berarti nggak kentut, nggak kencing gitu ya. 40 tahun tuh. duduk tawarruk, duduk kayak tasyahud awal itu menghadap kiblat 15 tahun. Ada ma'bad beliau di masjid nantinya. Dan beliau juga dalam setahun ini ada musim panas seperti ini. Setiap musim panas ini selama 3 bulan Syekh Abu Bakar bin Salim selalu berpuasa, meriadah, melatih diri sendiri. Puasa selama 3 bulan gitu ya. Oke, kita lihat lagi video lainnya. Ini banyak sekali ya. Ini apa nih? Cium, nanti cium, jangan pakai dididikin, cium. Ini mahal kholwahnya beliau. Suruh cium. Ini mahal kholwahnya ibadah. Oh, tempatnya orang Ba'alawi disuruh cium gitu ya. Katanya penuh berkah di sini. Walah. Tanya beliau. Nah, pernah dibilang katanya Istama Ajami itu Aulia Asri fi hadal Haji, seluruh Aulia, aulia di zaman beliau ngumpul di sini. Oh, kibinnya pada ciumin. Kalau rokaten, Kasian ya, kibinnya ke dokterin jadi begini. mau ke hamam, mau pulang nanti. Mau pulang nanti.
kalian. Sedikit doang. Kita jadi orang soleh. Dicium-cium semua tuh tempatnya. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya video lainnya. Kepada aku kata Nih, saya kepada aku dan kepada anakku semua hajat yang dia inginkan akan terkabul. Oh, ziarahlah kepadaku, semua hajatnya akan terkabulkan gitu. Kamu 2.000 rakaat, 10.000 rakaat, dan lain-lain. Sholat 2.000 rakaat, 10.000 rakaat. Yang dimana siapa yang punya hajat datang ke Masjid Nabawi lalu sholat di tempat yang pagi bukan di ujung sebelah sana tadi sudah dikasih tahu ya. Nah, insya Allah dan bisa mengalami dengan karamah Masjid Ba'alawi. Oh, siapa yang sholat di Masjid Ba'alawi semua hajatnya terkabulkan. membangun masjid ini kecuali ada Rasulullah SAW. Oh, ada Rasulullah di situ katanya. Empat sahabat itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini nggak ada. Dan dikatakan juga yang empat ini yang empat berhajat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengajar kepadaku. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita simak tadi di dalam video itu adalah aktivitas yang namanya umroh tarim atau sering juga disebut umroh plus tarim. Jadi orang-orang yang umroh kepada mereka, yang mereka-mereka dari kalangan Ba'alawi, nanti orang Indonesia itu akan disinggahkan dulu ke Yaman, khususnya di kota Tarim yang katanya akan berziarah kubur di makam para wali. Ya jelas ini adalah bisnis mereka. Kalau kita lihat brosur-brosurnya atau pamfletnya itu, wow, benar-benar harganya ya besar banget lah. Rata-rata puluhan juta, bahkan ada yang sampai 55 juta. Sebenarnya nggak ada masalah juga kalau mereka mau bikin bisnis traveling ke Tarim, ke Yaman gitu, nggak ada masalah. Silahkan saja bikin bisnis seperti itu selama legal ya, ada izin dan segala macamnya. Yang jadi masalah adalah orang-orang Indonesia yang diajak ke Tarim untuk ziarah ke sana, ujung-ujungnya didoktrin kurofat yang sangat parah sekali. Hal seperti inilah yang nggak bisa kita benarkan. Anda silahkan saja bikin bisnis travel ke Yaman kah, travel ke Mesir kah, kemana saja silahkan. Tapi kalau sudah membawa-bawa syariat Islam lalu merusak ajaran Islam, astagfirullahaladzim, ini yang perlu kita luruskan, ini yang perlu kita kritisi. Kasihan orang awam bayar mahal-mahal sampai puluhan juta tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ujung-ujungnya malah rusak tauhidnya. Pulang ke Indonesia bukannya malah semakin kuat tauhidnya, malah semakin hancur. Bisa jadi mereka sebelum berangkat itu jual aset dulu loh. Bayangkan tuh puluhan juta, ada yang 30, ada yang 50, mungkin ada juga yang 60. Mungkin sebelum berangkat orang-orang Indonesia itu jual tanah, jual rumah, atau jual aset-aset lainnya. Tujuannya agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar bisa bertawassul katanya. Awal-awal iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tauhid yang kuat, muncul kebiasaan itu, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh ziarah. Bukan gak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman, muncullah seperti itu. Sehingga maaf, iman yang seharusnya muncul teman-teman sekalian, itu terhenti, terbatasi oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan, maaf, mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol, kan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal ana fazuruha, sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan, saya ingin ziarah Wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis Nabinya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi, ke Madinah, ziarah. Begitu setelah selesai sholat Raudhah, antum lewat Babu Salam, lewat itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakr. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Antum ke Baqi ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Datang ke Wali Songo, ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salamnya yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi. Berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Wa afihim wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum. Wa wasi' madkhalahum. Wa naqihim minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Doakan mereka. Ya Allah, alirkan pahala pada mereka.
Ya Allah berikan kemuliaan pada mereka yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah muliakan keluarganya. Ya Allah berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan ya Allah, kami pun sadar kami kapan pun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah seperti Engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi, berziarah atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, maaf, minta-minta di kuburan. Pegang nisan, kan? Pak, tolong, Pak, cucu saya mau lahiran, tolong. Mungkin saya datang ke sini, untuk ngapain datang ke situ? Yang di situ saja nggak bisa keluar. Antum itu kayak di situ. Nah, itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikapi yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustaz yang bagus. Datang kemudian, di situlah diadakan ta'lim. Terangkan, ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya, tur jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri Pak, sampai ke Aceh Pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang. Itu saya terangkan taklim dulu. Syekh Abdul Rauf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini, risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat makamnya dari kuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem untuk menelusuri jejak Islam di Nusantara ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini, asalnya begini, ininya begini. Dari mana tahunya apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuli tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pas sujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai ke sujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri. Di situ antum temukan nanti yang pegang kunci Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makamnya itu bukan yang di sini, ini cuma pas sujudannya. Pas sujudan itu tempat beliau kemudian memetakan wilayah, berdoa kepada Allah, minta diberikan kekuatan, bersujud di situ, sholat menghadap ke arah kiblat, seperti Nabi naik ke Gua Hira. Lalu memohon kepada Allah beri petunjuk, setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak, tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangan. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pas sujudannya juga supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuma lihat ke situ, baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu enak taklim kitanya. Di sejarahnya paham, ada tokohnya, ada bekasnya, kemudian kita mendoakan, setelah itu kita pulang. Selesai. Nah, saudara-saudara semua, belakangan ini mencuat kasus bisnis umroh yang mengatasnamakan keberkahan tarim, namun justru menjerumuskan jamaah pada praktik-praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Beberapa kesaksian menyebutkan adanya paksaan kepada jamaah untuk sujud di kuburan, berdoa, dan meminta hajat kepada penghuni makam, serta diyakinkan bahwa segala kesulitan akan dimudahkan jika memohon di makam para habib. Praktik semacam ini bukan hanya menyesatkan, tapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan agama demi keuntungan pribadi atau kelompok. Islam secara tegas mengajarkan bahwa segala bentuk permohonan, doa, dan harapan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sebagai bentuk ibadah tertinggi, tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Allah. Meminta kepada selainnya, apalagi kepada penghuni kubur, adalah pelanggaran terhadap prinsip tauhid yang menjadi fondasi utama dalam Islam. Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu ceramahnya menyatakan dengan tegas bahwa ziarah kubur memang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah sendiri menganjurkan ziarah sebagai bentuk perenungan terhadap kematian dan kehidupan akhirat. Namun, ziarah tersebut harus disertai dengan niat yang benar, yaitu untuk mendoakan yang telah wafat dan mengingat kematian, bukan untuk meminta-minta kepada mereka yang telah meninggal. Nah, semuanya itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.